Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 4, yaitu Muslim dan Portugis. Bagian ke-8. Pada bagian ini kita akan melihat munculnya orang Inggris di Maluku, redupnya kekuasaan Portugis, serta mulai munculnya bibit-bibit Mataram Islam dan bangkitnya kerajaan Goa di Sulawesi. Sebagai pendahulu kedatangan bangsa-bangsa lain, Sir Francis Drake muncul di Maluku, dan di situ dia disambut hangat oleh Sultan Ternate yang menganggap Drake sekutu potensial untuk melawan Portugis. Lagi pula, Sultan juga untung jika lebih banyak orang Eropa berdagang dengan Maluku, karena persaingan akan menaikkan harga yang sudah meningkat 3 kali lipat sejak kedatangan Portugis. Sir Thomas Cavendish adalah orang Inggris kedua yang mengunjungi Hindia. Tapi dia cuma memotong dari utara ke selatan melalui Selat Makassar dan Bali yang lebih jarang dikunjungi di Indonesia. James Lancaster, pengunjung berikut dari Inggris, sangat merendahkan reputasi Britania dengan tindakan perompakannya di Selat Malaka. Dan ini memberikan kesempatan kepada Portugis untuk mendiskreditkan semua orang asing Eropa di Indonesia. Ketika Portugis pertama kali ke Indonesia, mereka dalam beberapa tahun saja memperoleh reputasi tak terkalahkan. 50 tahun kemudian, prestise itu sudah hampir tidak tersisa. Pada tahun 1585, situasi bahkan tampak tanpa harapan. Tapi suatu perjanjian damai yang disepakati di Aceh pada tahun 1587 memberi mereka sedikit kelegaan, paling tidak di bagian barat kepulauan Indonesia. Persekutuan dengan Sultan Tidore dan wafatnya musuh bebuyutan mereka, Sultan Baabullah, menolong keadaan mereka di Maluku. Tapi tampaknya Portugis tidak punya energi untuk membangun kembali imperium mereka. Bahkan, misi-misi Katolik tidak bisa mengandalkan dukungan Portugis. Dalam tahun-tahun terakhir, pemerintahan Portugis, sekelompok pastor Dominikan mulai menyebarkan agama di Kepulauan Sunda Kecil, khususnya di Flores dan Timor. Tempat pedagang-pedagang Portugis biasanya datang 2 kali setahun untuk membeli kayu cendana yang terkenal itu, yang bernilai tinggi karena minyaknya dan dipakai sebagai pengharum di Hindustan. Tapi Gubernur Malaka tidak pernah menganggap perlu memantapkan kekuasaannya di Kepulauan Sunda Kecil. Para misionaris mencoba menghimpun orang Kristen setempat untuk mempertahankan diri, tapi hanya berhasil sebagian dalam menjaga mereka dari pengaruh penyebar agama Islam dari Jawa. Tapi misi Dominikan itu hidup terus sampai masa VOC atau Belanda. Bisa dimengerti bahwa perjuangan hebat untuk selamat yang dialami Portugis di Malaya dan Maluku membuat mereka tidak punya banyak kesempatan untuk campur tangan dalam urusan lain di Indonesia.
Di Jawa, persaingan untuk supremasi atau secara ideologis, pergulatan untuk menjadi penerus Majapahit berlangsung selama paruh kedua abad ke-16. Kalau kita menerima penjelasan penulis-penulis Babat yang lebih kemudian atau yaitu kisah-kisah semi-historis dari abad ke-17 dan ke-18. Tulisan-tulisan Jawa ini menyebutkan banyak nama penguasa dan daerah, tapi cerita mereka sangat diwarnai konsep mitologis dan alegoris, hingga membuat suatu rekonstruksi peristiwa yang sebenarnya hampir tidak mungkin. Nama-nama kuno seperti Kediri dan Mataram muncul lagi. Antara tahun 1560 dan 1590, daerah Pajang di Jawa bagian tengah atau di zaman modern termasuk Kesultanan Surakarta tampaknya menduduki tempat pertama. Kebangkitannya terjadi seiring perlemahan kerajaan-kerajaan pantai di Jawa. Biasanya pelemahan ini disebabkan oleh usaha Portugis untuk menghancurkan perdagangan yang sudah berlangsung sejak zaman Indonesia kuno dengan Maluku. Tapi ini jelas bukan satu-satunya alasan dan mungkin bukan alasan utama. Pajang digantikan oleh Mataram atau kini wilayah Yogyakarta. Sutawijaya lebih dikenal dalam tradisi Jawa sebagai Senopati, Panglima Besar tanda kutip. Dikatakan adalah pendiri negara baru itu dan pendiri keratonnya yang pertama. Babat-babat itu, sejarah puja-puji dan mistis Jawa, dikarang di istana penguasa-penguasa Mataram di kemudian hari. Menyatakan Senopati mahir melakukan segala macam perbuatan ajaib dan heroik. Mereka menekankan hubungan kekeluargaan pendiri negara baru itu dengan dinasti-dinasti kerajaan Jawa kuno. Tapi sumber-sumber lain menunjukkan bahwa Senopati atau penakluk yang di kemudian hari dianggap nenek moyang dinasti Mataram mungkin adalah seorang dengan latar belakang rendahan yang berhasil menjadi raja dengan memanfaatkan kekacauan politik yang ada. Bagaimanapun keadaannya, kita bisa dengan pasti menyimpulkan bahwa pada pergantian abad ke-16 menuju ke-17, pusat kekuatan politik Jawa telah beralih sekali lagi ke pedalaman. Konsekuensinya bagi daerah-daerah pantai adalah bencana. Penguasa-penguasa di pedalaman itu dan para bangsawannya terus hidup mengikuti tradisi kuno dan tidak ada tempat berarti bagi para saudagar di dunia kesatriaan itu. Kepada duta-duta Belanda pertama yang tiba di istananya, seorang keturunan penguasa Mataram menyatakan, "Kalian boleh berdagang dengan bebas di negeriku tanpa membayar pajak apapun, karena aku bukan pedagang seperti raja-raja Banten dan Surabaya yang takut disaingi olehmu." Pada tahun-tahun yang sama, ketika Jawa sekali lagi menjadi negara pedalaman, satu kekuatan kelautan baru bangkit di bagian kepulauan Indonesia yang sebelumnya tidak penting, di pantai barat daya Sulawesi. Di sini kota Makassar dan daerah di dekatnya, Goa, telah aktif dalam pelayaran dan perdagangan paling tidak dari awal abad ke-16. Tawarikh Kerajaan Goa mencatat kedatangan pedagang Melayu yang berdiam di Makassar pada sekitar tahun 1540.
Orang-orang ini melayarkan kapal-kapal mereka ke Johor di barat, ke Maluku di timur, dan kemudian bahkan ke pantai Australia di selatan. Tawarikh yang sama menunjukkan bahwa orang Makassar dan Goa pastilah sudah kenal Islam paling tidak seperempat abad sebelum mereka menganut agama baru itu. Sementara itu, pedagang-pedagang Portugis menemukan jalan ke tempat perdagangan yang baru yang bertumbuh di sini. Mereka segera diikuti Belanda pada sekitar tahun 1600. Jadi, Raja Goa pastilah sadar benar makna tindakannya. Ketika pada tanggal 22 September tahun 1605, dia secara resmi menyatakan penerimaannya terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahwa secara persis tanggal itu dicatat dalam catatan kerajaan menunjukkan bahwa itu dianggap bukan hanya keputusan religius, tapi juga politis. Rakyat mengikuti penguasa, dan begitulah Makassar menjadi benteng baru Islam di Indonesia. Makassar tetap begitu selama lebih dari 3/4 abad atau 75 tahun. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya akan menceritakan pedagang dari negeri rendah, yaitu orang-orang Belanda yang ratusan tahun bercokol di Indonesia.